hasratku, lekat padamu, Yesusku. Ku tenggelam jalanmu, ku tersungkur di hadirmu. Bawaku Tuhan lebih dalam lagi, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Yesusku, ku tenggelam dalammu, ku tersungkur di hadir-Mu. Bawaku Tuhan lebih dalam lagi, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Ku tenggelam dalammu, ku tersungkur di hadir-Mu. Bawaku Tuhan
Selamat pagi saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati. Hari ini kita bisa kembali bersama untuk melakukan kebaktian online yang kiranya kita semua sudah siap di tempat masing-masing. Dan saya berdoa Anda semua dalam keadaan yang sehat, terpelihara oleh Tuhan, dan juga selalu dalam semangat yang tidak pernah luntur, tidak pernah padam di dalam menghadapi segala situasi dan keadaan, seperti juga firman Tuhan yang hari ini kita mau belajar dari Paulus yang menulis surat kepada jemaatnya di Filipi. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, saya ajak saudara semua mari kita bersama untuk berdoa. Tuhan, kami menghadap kembali kehadirat-Mu untuk pagi ini, kami boleh bersama di dalam acara online ini, kebaktian, masing-masing ada di rumah, Tuhan menyertai mereka. Aku percaya roh Tuhan ada di mana-mana, karena Tuhan adalah Maha Hadir. Engkau juga hadir di setiap rumah-rumah jemaat-Mu, atau siapapun yang sedang kebetulan mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan juga memberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, amin. Saya mau menyampaikan satu tema firman Tuhan pagi ini adalah kepuasan hidup. Firman-Nya saya ambilkan dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Firman-Nya berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mengulang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, perkara-perkara apa saja yang dihadapi Paulus sehingga dia bisa menulis kalimat yang sedemikian ringkas tetapi penuh dengan kekuatan, penuh dengan power, yang dia bisa memberikan suatu impartasi kekuatan kepada siapa saja yang membaca serta merenungkan bagian ini yang sangat istimewa ini. Dan tidak ada di bagian Alkitab lain yang berkata seperti ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Artinya dia ada kepuasan di dalam dia mengikut Tuhan. Sampai akhirnya dia harus mati syahid, disalib kepalanya di bawah. Tapi dia tetap tidak luntur imannya. Dia tetap menjalani apa yang sedang ditimpakan kepada hidupnya, karena dia melihat bahwa Kristus adalah contoh teladan bagi kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, termasuk saudara dan saya. Saudara, 4 ayat yang nanti akan kita pelajari adalah satu ringkasan untuk menemukan suatu kepuasan hidup yang diajarkan atau gayanya Paulus untuk menarik untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Saudaraku, mengenai kepuasan hidup merupakan hal yang diperjuangkan oleh kebanyakan orang. Semua orang berjuang supaya hidupnya terus mengalami satu peningkatan demi peningkatan, sehingga diharapkan di dalam karirnya dia bisa menemukan satu kepuasan. Nah, standar kepuasan masing-masing itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena setiap orang punya keinginan yang berbeda-beda. Dan keinginan itu tidak pernah puas, saudara. Kalau keinginan itu berkaitan dengan materi, itu tidak pernah puas. Semakin diberi banyak, semakin minta lebih banyak. Semakin diberkati, semakin minta lebih banyak lagi. Itu sifat manusia yang tidak pernah tidak pernah puas. Ya, selalu ingin lebih dan lebih dan lebih, tidak pernah berhenti. Sehingga Yakobus menulis begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret. Ya, diseret itu ditarik-tarik ya. Ya, walaupun dia enggak mau tapi tetap diseret. Yang nyeret siapa? Yang nyeret memang pencobaan. Setan, iblis itu yang menyeret-nyeret kita dan memikat kita supaya kita semakin hari semakin mencari, mengejar kepuasan,
yang itu tidak benar. Artinya tidak benar adalah ingin memuaskan kedagingannya sendiri. Apa itu keinginannya? Keinginannya ada sebagian orang memang hidup ini ingin mengabdi kepada Tuhan, ingin mengabdi kepada sesama, ingin mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ya, beberapa orang-orang ya suci di dalam Alkitab, ya, seperti Ignatius misalnya, itu di dalam Alkitab tidak ada, tapi dalam satu kisah Ignatius itu adalah muridnya Yohanes. Dia melihat teladan Yesus, dia melihat Yohanes sebagai rasul yang melayani, kemudian dia juga bertekad untuk menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, melayani sesamanya. Itu ada sebagian orang punya keinginan seperti itu. Ignatius sampai akhirnya dia ya dihukum, dijatuhi hukuman masuk ke dalam kandang singa untuk bertarung dengan singa. Tentu tidak mungkin bisa menang dengan singa. Dia diadu dengan 2 ekor singa yang ganas, yang lapar. Sehingga dalam waktu sekejap lenyap semua. Ignatius itu dilalap oleh singa itu. Ada orang memang seperti itu, mau menjadi martir. Ya, ada kepuasan sebelum dia menjalani hukuman mati itu. Tetapi ada orang lagi keinginannya adalah ya mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya, kedudukan, apalagi kekuasaan, apalagi ya korupsi untuk memperkaya dirinya, mengemplang haknya orang lain, memanipulasi dan segala macam trik-trik kejahatan dilakukan. Demi apa? Demi tercapainya kepuasan secara duniawi. Padahal semuanya yang didapatkan dengan tidak halal itu pada akhirnya juga tidak ada yang bisa dibawa pergi. Pergi artinya finish ya, pergi untuk menghadap maut. Berarti apa? Sia-sia apa yang dia lakukan. Nah saudara, keinginan sendiri itu ya seperti itu. Ada keinginan sendiri yang baik, ada keinginan sendiri yang tidak baik. Kemudian Yesus juga ngomong nih, satu kalimat yang bagus sekali. Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Yesus ngomong begini, apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia ini? Artinya kamu bisa memiliki banyak harta materi, ya, seisi dunia ini, bahkan Yesus tuh ya secara ekstrim mengatakan semua dunia ini menjadi milikmu. Nah, tetapi kehilangan nyawanya, buat apa? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ini kata Yesus. Kalau kamu sudah dapat semua apa yang kamu kejar, kamu dapatkan, tapi tiba waktunya kamu harus pulang. Apakah ada yang bisa kamu bayar untuk menggantikan itu? Tidak ada. Maksudnya Tuhan mau ngasih petunjuk ya, supaya hidup itu ada keseimbangan, ada balance. Orang Kristen bukannya tidak boleh sukses. Orang Kristen boleh sukses, tetapi harus ada keseimbangan. Keseimbangannya apa? Keseimbangannya adalah jangan lupa panggilan sebagai umat Tuhan, orang percaya adalah ada panggilan, yaitu apa? Amanat agung. Engkau harus melayani, kabarkan Injil dan ajar mereka, baptis mereka menjadi orang-orang percaya. Ada keseimbangan. Ada orang kehilangan keseimbangan sehingga dia seumur hidupnya ya, hanya tertuju kepada mencari kepuasan secara materi. Lalu saya ingin kembali kepada ayat yang kita akan renungkan, yaitu Filipi 4. Surat Filipi 4 mulai dari ayat 10, 11, 12, dan 13. Saya bacakan ya. Mulai dari Filipi 4 ayat yang ke-10. Katanya,
Paulus berkata, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu, pikiran jemaat di Filipi dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Mungkin sudah lama sekali jemaat Filipi itu sudah melupakan rasulnya yang melakukan penanaman gereja di Filipi itu sudah lupa. Tapi kemudian satu saat mereka diingatkan kembali. Rasul Paulus, rasulnya ya yang membuka jemaat di sana itu sedang dalam masalah. Memang saya teruskan dulu ya, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, kalimat yang berikutnya itu ingin saya jelaskan juga. Jadi ketika Paulus di dalam penjara ini, dia menulis surat Filipi ini ya, dalam penjara. Dia mendapatkan kiriman ya mungkin apalah kebutuhan hidup, mungkin juga uang, mungkin juga barang-barang yang lain yang dia perlukan. Dia mendapat kiriman dari jemaat dari Filipi, dia bersukacita, dia mengucap syukur. Ya, jemaat ini akhirnya masih ingat dia ya, walaupun dia itu tidak butuh. Ya. Tetapi dia ngomong bahwa kesempatan untuk memberi itu tidak selalu ada pada kamu. Ini mengingatkan kita supaya ketika kita punya kesempatan untuk memberikan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, jangan dilewatkan, jangan ditunda. Karena tidak selalu kita bisa memberikan sesuatu, memberikan persembahan kepada gereja Tuhan. Ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di samping yang pertama dia mensyukuri keadaan dia di dalam kesulitan, di dalam keterbatasan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-11 dia mengatakan bahwa aku belajar mencukupkan diri. Mencukupkan diri dengan berkecukupan itu beda ya saudara. Kalau mencukupkan diri itu artinya di dalam keminimalisan, di dalam keterbatasan, di dalam ketidakberdayaan, ya, dia bisa mengatakan cukup. Ya. Mencukupkan diri. Nah saudara, kalau mencukupkan diri itu ada satu faktor yang tidak ada di dalam doa permintaannya, yaitu tidak selalu minta diberkati, karena dia bisa ngomong, Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan, aku merasa sudah cukup Tuhan. Jadi ada unsur ketidakserakahan. Kalau yang berkecukupan adalah ya manusia itu ya ingin hidupnya berkecukupan dan selalu dia ingin ingin lebih terus, ingin mendapat lebih terus supaya Tuhan memberikan terus ya. Nah, orang yang seperti ini selalu membandingkan dirinya kepada orang lain yang yang di atas levelnya dia. Dia, wah, orang itu kok bisa begitu ya? Dulu aku tahu dia enggak punya apa-apa, sekarang kok wah ya. Pokoknya itu membandingkannya antara dirinya dengan orang lain yang levelnya lebih tinggi dari dia. Nah, hal ini enggak penting saudara, enggak perlu dan tidak ada gunanya. Kalau kita hidup selalu membanding-bandingkan, oh itu kok begini, saya kok begini, dia kok begitu, saya kok masih begini. Itu namanya membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Apa ada gunanya? Enggak ada. Karena semakin kita membandingkan diri kita dengan orang lain, aku mau tanya, apakah kita bisa menjadi seperti dia? Tidak bisa. Malah kita mendapatkan semacam tekanan secara kejiwaan. Kita merasa, waduh, saya tidak mampu ya, dia lebih hebat. Ya itulah yang Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa mensyukuri dan mencukupkan diri sehingga kita tidak membanding-bandingkan diri kepada orang lain.
Nah, Paulus ini belajar untuk mencukupkan dirinya di dalam keminimalisannya. Dia di dalam penjara, ya. Dia tidak berdaya apa-apa, tapi dia tidak pernah merasa miskin. Bahkan di dalam penjara dia menulis banyak surat kepada jemaat-jemaat yang dia layani, yang dia buka di daerah-daerah Eropa dan seterusnya. Juga dia pergi ke Roma, itu dia layani terus. Inilah untuk orang belajar mencukupkan diri. Nah, sekarang ini ya, banyak konsep ya, kehidupan kemakmuran yang tidak mengikuti apa yang ditulis oleh Paulus. Jarang orang ya belajar untuk mencukupkan diri, tetapi selalu berkata kurang dan kurang dan kurang. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13 ya. Ayat ke-12 ya, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 firman-Nya berkata demikian, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dan segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dia berkata, baik kekurangan aku sudah mengalami, baik kelimpahan aku juga sudah mengalami. Ketika dia belum menjadi orang Kristen, dia kelimpahan segala-galanya. Dia menjadi orang yang berkelimpahan kuasa. Dia berkelimpahan hidupnya yang tidak pernah merasa kekurangan secara materi. Dia termasuk orang yang terpandang di bawah pemerintahan Romawi. Dia diberi wewenang, ya tentunya dia sebagai pejabat ya mendapat fasilitas banyak dari kerajaan Romawi. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah mengejar-ngejar orang Kristen pada saat itu. Dia sudah mengalami itu, kelebihan, kelimpahan, kejayaan dan sebagainya, dia sudah mengalami. Tapi ketika dia menjadi rasulnya Tuhan, boleh kata terjadi kehidupan yang sangat kontra. Ya, yang dulu dia jaya, sekarang dia terpuruk. Dia harus dipenjara. Ya, kemana-mana dia dikawal oleh pengawalnya. Sehingga dia mengatakan, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, semuanya dia sudah tahu dan sudah mengalami. Yang terakhir ayat yang ke-13 tadi sudah saya baca, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Yang memberi kekuatan kepadaku. Terakhir saya ingin menutup khotbah ini dengan mengingat seorang murid Musa, Yosua. Dia orang yang istimewa. Yosua orang yang sudah dididik oleh Musa sekian puluh tahun, ikut dia melayani dan seterusnya. Ketika Musa tidak ada, Yosua harus tampil. Yosua harus memimpin. Dia merasa takut. Dia merasa kekecilan. Dia merasa, aduh, aku mana mampu ya. Karena kan Musa itu adalah orang yang istimewa, ya. Orang yang luar biasa. Aku apa bisa menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel yang jumlahnya begitu banyak itu. Ya. Tapi Tuhan memampukan dia. Dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, dia akhirnya bisa membawa bangsa Israel masuk ke mana? Ke tanah Kanaan. Nah, saudaraku, melalui renungan pagi hari ini, ya, Anda, saya semua, mari kita hiduplah sesuai dengan panggilan masing-masing. Ada yang dipanggil menjadi dokter, insinyur, ada yang jadi profesor, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi mekanik, ada yang jadi apa saja. Itu tidak ada masalah. Ya, hiduplah sesuai panggilan kita masing-masing. Yang penting di dalam kasih, di dalam ketaatan akan Tuhan. Semoga kita melakukan hal yang sama, mengikuti prinsip-prinsip dari Paulus ini untuk hidup sebagai orang Kristen
yang cukup memuaskan diri kita di dalam hidup ini. Tuhan. Saudara, mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus karena hari ini adalah minggu pertama di bulan September. Secara tidak terasa kita sudah masuk kepada bulan yang ke-9. Waktu berjalan begitu cepat, kita tidak terasa sudah lebih dari 9 bulan sekarang kita di tahun yang 2021. Mari kita persiapkan diri untuk ikut dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan satu ayat saja di dalam firman Tuhan yang mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi perjamuan kudus ini kita terus lakukan sampai hari akhir, sampai Yesus datang kedua kalinya, baru kita berhenti karena ketika Yesus Tuhan datang, kita masuk ke dalam perjamuan akbar. Di sana orang-orang kudus dikumpulkan, orang-orang percaya kepada Tuhan dibangkitkan, dan kita mengalami satu pesta besar. Karena itu mari kita persiapkan roti dan anggur. Saudara yang ada di rumah, persiapkan roti dan anggur. Saya akan menunggu sejenak dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami masih bisa bersekutu dengan Tuhan, dengan sesama kita, dengan bebas kita bisa berbakti di negara yang kita cintai, Indonesia ini. Kita ingin Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa kami. Engkau terus memberikan kedamaian antar umat beragama. Engkau berikan Tuhan kesuksesan dan keberhasilan bangsa Indonesia, sehingga kelak menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berhasil, dan bangsa yang dihormati dan disegani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekarang mau mempersiapkan roti dan anggur untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti ini, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau berkata pada malam terakhir, Engkau berkata, bukankah roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Dan roti ini adalah lambang daripada tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang sebentar lagi aku akan disalib, dan ini akan kami bagikan sebagai satu lambang persekutuan antara Tuhan dengan umatnya yang tidak terpisahkan. Dan aku di dalam Engkau, Engkau ada di dalam aku, kata Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus ini. Mari kita makan dan katakan, di dalam nama Yesus kami terima perjamuan kudus ini. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Firman berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Pada malam terakhir Engkau ambil cawan dan dituangkannya ke dalam gelas, lalu dibagikan kepada murid-muridnya yang mengatakan, anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darahku yang tercurahkan di atas bukit Golgota, dari ujung kepalaku sampai ujung kakiku, akan menjadi berkat bagi semua yang percaya, bagi orang yang beriman. Apa yang kau doakan dan kau percaya, niscaya Tuhan akan menjawab doamu. Mari kita minum anggur ini dengan penuh keyakinan darah Yesus sudah menyucikan dosa-dosa kita. Haleluya, amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa mengucap syukur serta menerima berkat dari surga. Bapa Surgawi, kami sudah selesai mendengarkan sabda firman Tuhan, dan kami juga boleh ikut serta di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan, kasih-Mu, pengorbanan-Mu, dan darah-Mu menyertai kita semua anak-anak Tuhan. Engkaulah yang melindungi kami, membungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan segala hal-hal kutuk, segala hal-hal
yang datangnya daripada orang-orang jahat. Dalam nama Yesus, Engkau menangkal semuanya, membuat kami menjadi orang yang berhasil, orang yang setia ikut Tuhan, dan kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua, saudara, dan kita semua yang mendengarkan akan terus menjadi orang-orang yang dibawa oleh Tuhan menuju kepada tanah Kanaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Kita akan berbakti bersama-sama dan doakan untuk rencana kebaktian onsite. Kiranya pada bulan September ini kita akan doakan, dan kiranya Tuhan boleh mengizinkan itu terjadi di Gereja H2 pada bulan September ini. Dan juga pada Jumat yang akan datang ada kembali doa malam, seperti yang sudah laksanakan seminggu yang lalu. Jumat nanti adalah doa malam yang kedua, dan saya mengundang semua yang sudah hadir kemarin, ada 34 orang, dan yang belum hadir, mari kita datang bersama-sama. Jam 7 malam ada di pelataran depan gereja kita. Kita akan berdoa, bersekutu, memuji Tuhan, rasakan lawatan Tuhan, rasakan jamahannya Tuhan. Kita sudah rindu 1 tahun lebih kita tidak bersama-sama bersekutu. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Haleluya, amin. God bless you.